Aku mencoba menyapu patung-patung itu dengan formless swordku, tetapi tiba-tiba aku khawatir tentang Bu Qianghua yang sedang memperbaiki sirkuit di belakangku. Aku bisa menyapu mereka pergi, tapi jika dia ceroboh memberitahu Cheongmun Ryong atau Cheongmun Jungjin. Aku sudah bisa mendengar kata Daoist dari Cheongmun Jungjin dan bisa membayangkan Cheongmun Ryong berkata, "Senior, itu tidak bisa terjadi." Aku menahan diri untuk tidak mengeluarkan formless sword dan hanya menumpuk gangki di udara sebagai gantinya. Wong. Untuk boneka level Ki Refining, Vive Energies Converging to the Origin seharusnya cukup. Kuaang. Aku melibas dengan liar ke arah patung-patung di depanku sambil menumpuk gangki di udara. Patung-patung itu tampak melawan, tetapi karena mereka belum sepenuhnya pulih, mereka tersapu oleh gangki. Wong. Namun, setelah menghancurkan patung-patung itu, mereka secara otomatis mulai memperbaiki diri, terbungkus cahaya pucat. Aku harap Cheongmun Jungjin dan Cheongmun Ryong baik-baik saja. Meski ada pengekangan yang mengurangi satu level, Cheongmun Jungjin masih di level Ki Building, jadi tidak perlu khawatir. Tapi Cheongmun Ryong pasti telah jatuh ke level Ki Refining. Miss Book, seberapa lama lagi sampai pengekangan ini terangkat? Sudah hampir selesai. Hanya. Pak Aat. Jika aku hanya memperbaiki ini. Saat dia memanipulasi sirkuit dengan alat yang mirip pahat, sirkuit itu bersinar, dan tekanan yang menindas mulai menghilang. Secara bersamaan, patung penjaga di Serving Command Palace, yang sedang memperbaiki diri, runtuh kembali menjadi reruntuhan. Peu, akhirnya selesai. Kau telah bekerja keras, Miss. Kau benar-benar luar biasa. Tidak sama sekali. Perintah emas itu hanya dipicu sementara dan akan hilang seiring waktu. Aku hanya mempercepat prosesnya. Bu Qianghua mulai merapikan alat-alatnya, menghapus keringat dari dahi. Kalau begitu Miss Book, silakan tunggu di sini sebentar. Aku akan memeriksa apakah Cheongmun Ryong aman. Oke, silakan. Dia setuju dengan cepat, dan aku terbang ke arboretum lantai 1 di mana Cheongmun Ryong kemungkinan berada. Di tengah arboretum, Cheongmun Ryong sedang mengumpulkan energi spiritual atribut kayu, berdiri di tengah formasi besar. Di sekitar tepi formasi terletak reruntuhan yang tampaknya merupakan patung penjaga. Kultivator Cheongmun, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Energi spiritual yang tersebar di sini adalah atribut kayu, dan aku bisa menariknya ke dalam formasiku dan menggunakan mantra karena urat naga di sekitar sini sudah diselidiki. Tampaknya pengekangan itu bukan ancaman yang signifikan bagi Cheongmun Ryong. Apa sebenarnya yang terjadi barusan? Aku lega kau selamat. Apa yang baru saja terjadi adalah gugu-gugu-gugu. Dari satu sisi arboretum, suara retakan terdengar, dan Cheongmun Jungjin tiba, menggunakan Flying Escape Technique Wei. Apa itu barusan? Ah, kepala klan. Cheongmun Ryong melihat ke arah Cheongmun Jungjin. Aku menjelaskan situasinya padanya. Jadi, bakat hukum pola luar biasa itu menyebabkan fenomena ini di Serving Command Palace dengan mengutak-atik sirkuitnya? Ya, itu benar. Setelah penjelasanku, Cheongmun Jungjin tampak berpikir sejenak sebelum berbicara. Di mana dia sekarang? Dia saat ini berada di pinggiran Serving Command Palace. Bawa aku menemuinya. Aku perlu memverifikasi sesuatu. Aku memandu Cheongmun Jungjin kembali ke Bu Qianghua. Ah, kepala klan. Apa yang membawamu ke sini? Ada sesuatu yang perlu aku diskusikan. Aku mengerti kau yang memicu pengekangan, menyebabkan fenomena ini di Serving Command Palace. Ya, itu benar. Dia mengusap dagunya dengan berpikir dan berkata, saat fenomena itu terjadi, aku sedang memeriksa tingkat atas Serving Command Palace dan menemukan sesuatu yang aneh. Sesuatunya yang aneh?
Ya, di lantai atas Serving Command Palace, sebuah penghalang aneh muncul. Tampaknya Serving Command Palace memiliki sesuatu yang dapat diungkap dengan memicu pengekangan khusus. Dia kemudian bertanya kepada Buk Hyang-hua. Bisakah kau memicu fenomena itu lagi? Itu mungkin. Maka kau perlu memicunya tepat saat aku memberi sinyal. Oh, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dia mulai menjelaskan. Pengekangan yang aku picu tampaknya adalah salah satu perintah emas utama yang membentuk sumbu Serving Command Palace. Berdasarkan keadaannya, tampaknya ada setidaknya 3 perintah emas lainnya yang sesuai. Sumbu-sumbu ini ada di seluruh Serving Command Palace, dan setiap lantai istana dibentuk sepanjang sumbu-sumbu ini. Jika aku naik ke lantai atas Serving Command Palace bersama kepala klan dan memicu perintah ini lagi, itu seharusnya berhasil. Dimengerti. Dan, dia melihat ke arahku. Ikutlah bersama kami. Karena formasi eksternal yang kau tangani tidak sepenting yang sedang ditangani Ryong, lindungi pengrajin artefak. Sepertinya ketika perintah diaktifkan, patung penjaga di Serving Command Palace akan mulai bergerak lagi. Aku mengerti. Penasaran tentang penghalang yang ditemukan Cheongmun Jungjin, aku mengikutinya tanpa keluhan. Bersama Cheongmun Jungjin dan Buk Hyang-hua, kami naik ke lantai atas Serving Command Palace. Buk Hyang-hua pergi ke sumbu lantai atas Serving Command Palace dan mulai membongkar dinding di sana. Lantai atas sedikit lebih sempit daripada yang lain, bahkan mengingat kompresi spasial, jadi aku bisa melihat Cheongmun Jungjin dari kejauhan. Dia tampak sedang menunggu sesuatu di tengah lantai atas Serving Command Palace. Aku pikir tidak ada apa-apa di sana, tetapi sepertinya aku tidak tahu tentang sesuatu. Mulai. Cheongmun Jungjin mengaum dengan kekuatan spiritual, dan mendengar perintahnya, Buk Hyang-hua mulai bekerja. Giing. Saat dia bermain-main dengan sesuatu di sirkuit, tekanan aneh beredar, mengompresi kekuatan spiritual. Saat itu juga, Pak Aat. Di tengah lantai atas Serving Command Palace, tempat Cheongmun Jungjin menunggu. Di atas area itu, cahaya putih meledak, mengungkapkan penghalang tersembunyi. Apa itu? Aku sedikit terkejut dan mengamati penghalang itu dengan seksama. Tidak ada perubahan sebelumnya bahkan dengan indera iblisku, tetapi penghalang itu muncul tiba-tiba. Apakah karena persepsiku lemah, atau apakah pengrajin yang membangun Serving Command Palace adalah makhluk yang sangat hebat? Tidak jelas, tetapi yang pasti adalah bahwa penghalang yang muncul kali ini sangat besar. Fluktuasi spasial yang padat. Di dalam penghalang itu, ruang terkompresi lagi. Jika kita masuk, tempat lain akan muncul. Tiba-tiba, Cheongmun Jungjin, yang telah mengamati penghalang, tiba-tiba melemparkan pukulan ke arah titik lemah di penghalang. Kuaang. Namun, penghalang itu hanya bergetar dan menggeram, tidak menunjukkan reaksi lebih lanjut. Aku bisa melihat dia membisikkan sesuatu dari kejauhan. Aku tidak bisa mendengarnya karena jarak, tetapi judging dari gerakan bibirnya, sepertinya dia sedang mengatakan, bahkan kekuatan Ki Building tidak bisa menembusnya. Cheongmun Jungjin terus mengamati penghalang, dan aku menghancurkan patung penjaga di Serving Command Palace yang bergegas menuju kami. Sekitar 1 jam berlalu, dan perintah itu secara alami mereda. Ketika perintah itu menghilang, penghalang itu juga lenyap, dan Cheongmun Jungjin terbang kembali kepada kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk saat ini, kembali ke lantai bawah. Habiskan waktu yang tersisa untuk bekerja pada formasi dan artefak magismu. Dia melihat ke arah tempat penghalang muncul dan membisikkan. Aku akan mengumpulkan energi di sini selama beberapa hari ke depan. Kekuatan Ki Building tidak bisa menembus penghalang. Tetapi jika aku mengumpulkan cukup banyak selama beberapa hari dan melepaskannya semua sekaligus dengan teknik rahasia klan Cheongmun, itu mungkin setara dengan serangan Core Formation untuk sesaat. Dimengerti.
Kami mengangguk dan kembali memeriksa berbagai bagian dari Serving Command Palace, menggambar diagram untuk formasi. Pada saat yang sama, ketiga kami berkumpul untuk rapat tentang formasi. Dan begitulah, 3 hari berlalu. Untuk saat ini, aku telah menyelesaikan investigasi dasar di daerah sekitar dan konseptualisasi formasi dalam. Formasi eksternal juga telah dirancang. Itu akan mendukung formasi dalam kultivator Cheongmun dengan sempurna. Aku juga telah mengkonseptualisasikan artefak magis yang dapat memaksimalkan formasi dengan menghubungkannya dengan Serving Command Palace. Entah bagaimana, kami berhasil menyelesaikan semua tugas kami dalam waktu singkat. Sekarang kita harus kembali ke Cheonsaek City untuk melaporkan tentang formasi, melakukan penyesuaian, dan menyelaraskan kembali hubungan antara artefak magis, formasi eksternal, dan formasi dalam. Dan Cheongmun Ryong melihat ke atas. Apakah benar bahwa kepala klan berusaha untuk menghancurkan penghalang di lantai atas? Ya. Berbahaya untuk menghancurkan penghalang yang terhubung langsung dengan perintah emas istana tanpa hati-hati. Terutama dengan relik kuno seperti Serving Command Palace. Dia menyatakan sedikit kekhawatiran. Jika analisis penghalang ini dipercayakan padaku, aku bisa melakukannya dengan cepat. Sepertinya kepala klan berpikir bahwa konseptualisasi Longevity Fruit dan Longevity Tree Formation lebih penting. Memang, Longevity Fruit pasti penting bagi kepala klan. Aku berkata, melihat ke atas bersama Cheongmun Ryong. Setelah beberapa saat, Cheongmun Ryong mengerutkan dahi dan berbicara. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku perlu naik dan melihat sendiri. Waktu semakin sedikit, kurang dari sehari, tetapi aku masih perlu menganalisis penghalang. Jika kepala klan secara tidak sengaja memicu lebih banyak perintah emas istana. Dengan itu, dia menuju lantai atas, dan Buk Yanghua dan aku mengikutinya ke lantai atas. Di lantai atas, Cheongmun Jungjin berada di sana, mengalirkan kekuatan spiritual ke fist kanan, menunggu. Fist kanannya bersinar terang, bergetar ruang di sekelilingnya. Apakah itu teknik rahasia klan Cheongmun? Kekuatan yang terkandung di dalamnya tampaknya mampu memberikan pukulan setara dengan Naschen Soul, meskipun hanya untuk sesaat. Kepala klan, kami telah menetapkan kerangka dasar formasi. Yang tersisa adalah kembali dan memperbaiki detail. Aku datang ke sini setelah mendengar bahwa kau berniat untuk menghancurkan penghalang yang terhubung dengan perintah emas. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Cheongmun Jungjin. Namun, mengutak-atik formasi yang terhubung dengan perintah emas bisa berbahaya. Aku tahu, Cheongmun Ryong. Tetapi akan memalukan bagi seorang kepala klan datang jauh-jauh ke Serving Command Palace dan tidak mendapatkan apa-apa. Para senior Heavenly Being benar-benar telah menyapu semuanya bersih. Hanya beberapa jimat, anggur, dan artefak dekoratif yang tidak berguna yang tersisa. Tidak ada yang lain. Cheongmun Ryong menghela napas ringan dan berkata, bisakah kau memberiku waktu untuk menganalisis penghalang? Jika kau melakukannya, aku akan mencoba menganalisisnya sehingga kau bisa menyerang di tempat yang paling tidak bermasalah. Baiklah, mari kita lakukan itu. Artisan, picu perintah emas lagi dan ungkapkan penghalang. Ya. Buk Yanghua, mematuhi perintah Cheongmun Jungjin, merobek dinding lagi untuk memicu perintah emas. Kurung. Perintah emas dipicu lagi, dan penghalang muncul. Cheongmun Ryong memeriksa penghalang dengan seksama, dan setiap kali waktu aktivasi perintah berakhir, Buk Yanghua mengulangi proses memicu perintah emas. Sehari berlalu seperti ini. Kepala klan, kau harus menyerang bagian ini. Baiklah, sudah saatnya kapal menyeberangi Nether untuk berangkat. Mari kita cepat-cepat memeriksa di dalam penghalang dan pergi. Gugu-gugu. Kekuatan yang terkumpul di fist kanan Cheongmun Jungjin tampak siap meledak kapan saja. Baiklah, picu perintah emas lagi.
Buk Hua memicu perintah emas sekali lagi. Setelah beberapa hari memeriksa berbagai bagian dari serving Kemen Palace dan memicu perintah emas di 4 titik sumbu, Buk Hua telah menjadi mahir dalam menghidupkan dan mematikan perintah emas dengan bebas. Paat. Perintah emas dipicu, dan penghalang muncul. Cheong Munryong menunjuk ke sudut penghalang. Bagian ini di sini. Meskipun perintah emas telah menurunkan levelnya, kekuatan di Fish Cheong Mun Jungjin masih sangat besar, sebanding dengan antara Nas Chen Sol dan Core Formation. Gugu. Saat Cheong Mun Jungjin mengayunkan fistnya, penghalang bergetar dan mulai retak. Senyum puas muncul di wajah Cheong Mun Jungjin, dan Cheong Munryong, Buk Hua, dan aku semua melihat penghalang dengan antisipasi. Kemudian, ekspresi Cheong Munryong berubah. Tunggu, kepala klan. Berhenti sejenak. Giing. Cahaya merah menyebar dari penghalang. Segera, seluruh serving Kemen Palace diselimuti cahaya merah. Jaang. Penghalang akhirnya hancur. Tetapi cahaya merah dari penghalang tidak surut. Apa yang terjadi, Cheong Munryong? Bukankah kau bilang tidak akan ada masalah? Cheong Mun Jungjin melihat ke arah Cheong Munryong dengan panik, dan Cheong Munryong meringis dan menjawab. Seharusnya tidak ada masalah dalam keadaan normal. Tetapi sepertinya seseorang memutar penghalang dari dalam secara artifisial. Aku tidak mengantisipasi skenario ini. Aku minta maaf. Pertama, mari kita amankan jalur pelarian. Cheong Mun Jungjin mundur dari penghalang dan menyerang dinding luar serving Kemen Palace. Kuaang. Dinding luar hancur, dan sekarang hanya larangan dinding luar yang tersisa untuk ditembus untuk melarikan diri. Tetapi, larangan di dinding luar telah berubah. Aku mengerutkan dahi. Melihatnya. Larangan di dinding luar juga terwarnai cahaya merah, dan gulungan penghancur penghalang yang aku bawa tidak merespons larangan yang bermutasi. Wajah Cheong Mun Jungjin terdistorsi dalam frustrasi. Sial, hampir waktunya kapal menyeberangi Nether berangkat. Bisakah kita mengirim pesan keluar? Tetapi baik aku maupun Cheong Munryong tidak bisa melakukan apa-apa selain menggelengkan kepala. Cheong Mun Jungjin, dengan wajah tegas, kembali melihat ke penghalang yang telah ia hancurkan. Pertama, kita perlu melihat apa yang ada di dalam. Di luar serving Kemen Palace, di ruang kosong. Song Jin, yang telah mengikat kapal menyeberangi Nether di dekatnya, melihat ke atas ke serving Kemen Palace. Seluruh kota diselimuti cahaya merah tua. Reaksi ini dari perintah emas. Mereka pasti telah mengutak-atik ruang kontrol serving Kemen Palace. Hehe. Waktu yang disepakati hampir habis, dan dengan kemampuan mereka tidak akan bisa keluar dari perintah emas ini. Haruskah aku menunggu sedikit lebih lama sebagai belas kasihan, atau tidak? Setelah beberapa saat berpikir, Song Jin dengan tegas menggenggam setir. Mereka yang sembarangan mengutak-atik ruang kontrol tanpa mengetahui tempat mereka, itu bukan urusanku. Aku harus pergi melihat pelatihan muridku. Lagi pula, jika mereka memasuki ruang kontrol, harus ada jalur pelarian, jadi tidak perlu khawatir tentang mereka terjebak. Gugu. Kapal menyeberangi Nether mulai meninggalkan kekosongan, diselimuti kabut. Tiba-tiba, Song Jin, yang memegang setir, melihat kembali ke serving Kemen Palace. Tapi, sudah 800 tahun sejak terakhir kali aku memasuki serving Kemen Palace. Apakah jalur pelarian masih utuh? Tempat ini adalah... Di dalam penghalang yang kami masuki adalah perpustakaan yang luas. Atau lebih tepatnya, itu, dulunya, adalah perpustakaan. Mereka telah menguras semuanya dengan teliti. Cheong Mun Jungjin melihat sekeliling dengan suara hampa. Perpustakaan itu sepenuhnya kosong. Rak-rak buku tidak memiliki satu buku pun, dan debu telah menumpuk di mana-mana.
Formasi ini tampaknya adalah yang memutar penghalang dari dalam. Sepertinya aku salah menganalisis karena formasi ini. Di lantai, dinding, dan langit-langit perpustakaan, sebuah formasi aneh yang digambar dengan darah menutupi sekeliling. Sepertinya ini adalah formasi iblis, tetapi aku tidak tahu tulisan iblis, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Cheongmun Ryong memeriksa formasi itu dengan ekspresi cemberut. Cheongmun Jungjin juga mengamati formasi itu dengan tatapan serius. Namun, aku menggigil saat membaca tulisan dan simbol di formasi itu. Bukankah ini simbol dari suku naga laut? Aku memiliki firasat tentang siapa yang berada di balik ini. Apakah kau lagi, Seo Hweol? Apa sebenarnya tujuannya? Sementara aku mengamati formasi-formasi itu. Apa artinya ini? Cheongmun Jungjin menunjuk ke sebuah dudukan kecil di tengah perpustakaan. Dudukan itu. Aku melihat dudukan itu dengan rasa ingin tahu. Di atas dudukan, ada lekukan kecil yang cocok dengan ukuran segel perintah serving yang pernah aku lihat di kehidupan sebelumnya. Jika kau memasukkan segel perintah serving ke sana, apakah sesuatu akan diaktifkan? Mari kita selidiki area itu. Dipimpin oleh Cheongmun Ryong, aku dan Buk Yang Hua mulai memeriksa dudukan itu. Cheongmun Jungjin mengawasi kami dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, aku memperhatikan tulisan kecil di salah satu rak buku dekat dudukan. Apakah ini tulisan kuno? Aku telah mempelajari bahasa kuno saat membaca gulungan di perpustakaan kerajaan Shengzi. Jadi aku bisa mengidentifikasi tulisan itu tanpa kesulitan. Tulisan itu berbunyi seperti ini. Mengapa repot-repot mempersiapkan berkah kenaikan untuk Maggot? Agar mereka dapat berpesta lebih banyak pada mayat berkualitas tinggi? Apakah Maggot adalah terjemahan yang tepat? Itu adalah istilah kuno yang berarti sesuatu seperti cacing pemakan mayat. Jadi aku mengartikannya sebagai Maggot. Cacing pemakan mayat yang dimaksud di sini. Apakah Maggot itu melambangkan mereka yang sedang mempersiapkan kenaikan? Siapa yang meninggalkan kata-kata ini? Dan dengan perasaan atau niat seperti apa? Aku melihat sekitar tulisan itu untuk mencari mekanisme atau formasi tetapi tidak menemukan apa-apa dan akhirnya mengabaikannya. Saat menyelidiki area tersebut, aku menemukannya. Aku juga menemukannya. Cheongmun Ryong dan Buk Yang Hua berseru hampir bersamaan. Cheongmun Ryong sedang memeriksa langit-langit sementara Buk Yang Hua merobek lantai di bawah dudukan, memanipulasi sirkuit. Wong! Pada saat yang sama, dua formasi putih muncul di langit-langit dan lantai. Ini adalah sebuah array teleportasi. Cheongmun Jungjin dan aku berkata sambil melihat formasi itu. Ah, ada jalur pelarian. Raut lega muncul di wajah Cheongmun Jungjin, tetapi Cheongmun Ryong masih berhati-hati. Kita tidak tahu kemana array teleportasi ini menuju. Tapi, apakah kita punya pilihan lain dalam situasi saat ini? Cheongmun Ryong, dengan ekspresi cemberut, akhirnya berbicara. Bahkan jika kita menggunakan array teleportasi ini, kau tahu bahwa kita perlu menahan tekanan spasial, kan? Kita tidak memiliki bantuan teleportasi atau jimat untuk menahannya. Kata-katanya sangat tepat. Melintasi ruang berarti langsung menahan tekanan dari batas luar ruang. Inilah sebabnya hanya kultivator Heavenly Being yang berani menantang gerbang kenaikan. Cheongmun Jungjin merespons. Aku, yang telah mempraktikkan teknik memperbaiki tubuh klan Cheongmun, bisa menahan tekanan spasial. Cheongmun Ryong melihat sekeliling dan berbicara. Tetapi bagi kultivator Key Building, menahan tekanan spasial adalah hal yang mustahil. Itu mungkin benar. Namun, aku bisa melindungi satu orang pada satu waktu menggunakan keterampilanku dan memanfaatkan array teleportasi. Cheongmun Jungjin melihat kami dan berbicara. Karena ini adalah kesalahanku yang menyebabkan ini. Sebagai kepala klan, hanya adil jika aku membawa semua orang keluar.
Aku akan menggunakan array teleportasi untuk membawa satu orang pada satu waktu dan kemudian kembali untuk yang berikutnya. Jika aku membawa masing-masing orang satu persatu, kita semua bisa melarikan diri. Ekspresi Cheongmun Ryong menjadi gelap mendengar kata-katanya. Tetapi kepala klan, melakukan itu mungkin melukaimu. Tidak apa-apa. Ini kesalahanku karena masuk ke penghalang karena serakah, jadi aku harus bertanggung jawab. Aku akan mulai dengan membawamu, Cheongmun Ryong. Dia kemudian menunjuk aku dan Buk Hyang-hua secara bergiliran. Setelah aku membawa Cheongmun Ryong, aku akan kembali untuk kalian berdua. Tunggu di sini. Aku mengerti. Ya, sepertinya karena hubungan mereka, Cheongmun Jungjin memutuskan untuk membawa Cheongmun Ryong keluar terlebih dahulu. Itu masuk akal dan dia menunjukkan bahwa dia tidak berniat meninggalkan kami. Jadi kami setuju tanpa ragu. Kalau begitu, mari kita lihat kemana ini menuju. Cheongmun Jungjin, melindungi Cheongmun Ryong dengan kekuatan core formationnya, melompat ke dalam array teleportasi di bawah. Paaat. Formasi itu menyala, menelan keduanya. Tampaknya mereka telah berhasil teleportasi. Semoga saja mereka tidak berakhir di tempat yang berbahaya. Ah, saat itu. PSSH. Array teleportasi yang digunakan oleh Cheongmun Jungjin memudar dan padam. Buk Hyang-hua, dalam kepanikan, terbata-bata melihat formasi itu. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Biarkan aku lihat. Aku memeriksa array teleportasi, menyadari masalahnya. Sial, ini adalah array teleportasi yang bisa diisi ulang. Biasanya itu dipelihara dengan menarik kekuatan dari Serving Command Palace, tetapi setelah digunakan, ia membutuhkan waktu untuk mengisi ulang dari istana sebelum bisa digunakan lagi. Sepertinya Cheongmun Ryong melewatkan ini dalam keburu-buruannya. Aku menjelaskan ini kepada Buk Hyang-hua, yang terlihat cemas di luar penghalang. Apakah perlu banyak waktu untuk mengisi ulang? Cahaya merah dari luar penghalang perlahan merayap ke area kami. Aku menggigit bibirku dan mengangguk. Buk Hyang-hua, wajahnya pucat, melanjutkan. Melihat dari situasi ini, begitu cahaya merah mengisi Serving Command Palace, perintah emas yang lebih kuat mungkin akan diaktifkan. Perintah semacam itu biasanya melibatkan mekanisme mematikan. Apakah benar-benar tidak ada cara? Aku menggigit gigi dan melihat ke atas ke array teleportasi di langit-langit. Dengan jelas, array teleportasi yang digunakan oleh Cheongmun Ryong dan Cheongmun Jungjin mengarah langsung berlawanan dari yang satu ini. Tetapi sekarang kami tidak punya pilihan lain. Miss Buk, ada satu cara. Apa? Apa itu? Namun, kau harus berjanji untuk tidak mengungkapkan metode ini kepada klan Cheongmun. Ya? Ah, kau punya rahasia. Aku bersumpah tidak akan mengungkapkannya. Kalau begitu, Wong. Aku menggenggam Formless Sword di tanganku. Permisi sebentar. Aku menariknya lebih dekat dengan satu lengan dan membungkus kami berdua dalam Formless Sword. Aku akan memblokir tekanan spasial dengan Formless Sword. Cahaya merah merayap mendekati kami dari luar penghalang. Aku melirik keluar sebentar, lalu melihat ke atas ke array teleportasi di langit-langit lagi. Ini dia. Tunggu. Berhati-hati, kau terlalu dekat. Paaat. Dibalut dalam Formless Sword, aku melompat ke dalam cahaya array transmisi memegang kami berdua. Piit. Krugmem. Sebuah tekanan besar mengompresi pedang tanpa bentuk. Berbagai warna dan sinar cahaya melintas di depan kami. Aku menggigit gigi dan bertahan, menarik lebih banyak kekuatan spiritual murni untuk memberi makan pedang tanpa bentuk. Sudah berapa lama aku mampu mempertahankan pedang tanpa bentuk,
berada di antara kehidupan dan kematian? Flash. Pak Aat. Tekanan pada pedang tanpa bentuk menghilang, dan aku menyadari bahwa aku berada di atas sebuah arai teleportasi. Udara di sini berbeda dari dalam istana perintah pelayanan. PSSHT. Arai teleportasi di bawah kami padam. Sepertinya arai teleportasi ini juga diisi dengan menarik energi dari urat naga di sekitarnya. Di mana tempat ini? Saat aku memeriksa sekeliling. Bergoyang, bergoyang. Ah, maafkan saya, Nona. Aku melepaskan Buk Yang Hua, yang sedang meronta dalam pelukanku. Uff. Oh, kita berhasil keluar dengan baik. Entah karena dia kepanasan setelah berada dalam pelukanku untuk sementara atau karena kepanasan di kepalanya akibat tekanan pergerakan spasial. Wajahnya memerah. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan barusan? Sesuatu yang transparan tampak menutupi kita. Itu adalah... Aku hampir mengalihkan topik ketika aku melihat wajahnya masih memerah. Ngomong-ngomong, Nona, wajahmu masih merah. Apa kau merasa tidak enak? Aku juga seorang dokter, jadi aku bisa memeriksa detak nadimu. Tidak. Jawab pertanyaanku dulu. Apa itu? Buk Yang Hua, yang biasanya tenang, berteriak padaku. Dia mungkin lelah dari semua kejadian mendadak ini. Aku memutuskan untuk mengalihkan dari menjelaskan pedang tanpa bentuk. Hem. Pertama, kita perlu mencari tahu situasi saat ini. Kami berada di dalam sebuah gua. Melihat struktur gua, ada jalur ke segala arah, seperti labirin. Tidak, jangan alihkan pembicaraan. Apa itu? Jelas-jelas mengeluarkan kekuatan pembentukan inti. Nona, mari kita keluar dari gua ini dulu, dan kemudian aku akan menjelaskan. Akhirnya, Buk Yang Hua tampaknya sedikit tenang dan mengangguk. Aku memeriksa gua bersama dengannya, mencari jalan keluar. Namun, karena belokan-belokan labirin, setiap jalan yang kami ambil kembali ke tempat di mana arai teleportasi berada. Gua ini, tampaknya adalah sebuah formasi. Memang. Tapi untuk formasi semacam itu, sepertinya tidak dibuat secara buatan, bukan? Aku memandang labirin itu, merenung. Sepertinya ini adalah formasi alami, yang terkenal sulit untuk dibongkar. Kadang-kadang, susunan pohon, bentuk gua, atau bahkan medan itu sendiri secara alami membentuk sebuah formasi. Formasi buatan manusia memiliki aturan dan prinsip, sehingga dapat dibongkar jika kita bisa memahaminya. Namun, untuk formasi yang terbentuk secara alami, aturan dan logikanya mengikuti alam, bukan pemahaman manusia, menjadikannya sangat sulit untuk dibongkar. Aku telah mempelajari metode atribut tanah, jadi kenapa kita tidak menggali jalan keluar dengan teknik penggalian tanah? Aku juga telah mempelajari metode atribut tanah. Mari kita menggali bersama. Buk Yang Hua dan aku membentuk segel tangan dan secara bersamaan menggunakan mantra penggalian tanah ke dinding gua. Kuguguguk. Namun, guk, guguguk. Tunggu sebentar. Penggalian tanah tampaknya tidak efektif, dan Buk Yang Hua, menyadari sesuatu, terlihat muram. Batu ini disebut batu menyerap aneh, yang menyerap energi spiritual. Setelah menyerap energi spiritual, batu ini menyebar dan mendistorsi energi, membuat mantra tidak efektif. Aku menghela napas dalam-dalam. Tidak ada cara lain. Sepertinya aku harus mencoba metode itu lagi. Tidak ada pilihan lain. Nona, silakan mundur sejenak. Kau akan menggunakan benda itu lagi. Matanya bersinar dan dia mundur beberapa langkah, mengeluarkan buku catatan dan kuas. Dan kenapa kau mengeluarkannya? Kan sudah kukatakan? Aku akan menciptakan artefak sihir terbaik yang cocok untuk kultivator Seo.
Semakin banyak aku tahu tentang kultivator Seo, semakin baik aku bisa mengoptimalkan artefak sihir untukmu. Masih belum menyerah pada itu? Oh, apa itu menyerah? Aku mendesah pelan dan berkata, seperti yang kukatakan, tolong rahasiakan ini dari klan Cheongmun. Dimengerti. Aku sudah bersumpah. Kalau begitu, ku guguk. Aku meraih udara. Kesadaran bercampur dengan Kigang, berubah menjadi pedang tanpa bentuk. Domain kesadaran. Buk Hyang-hua mengamati dari kejauhan dan terus menulis di buku catatannya. Kecoh Bam. Kecoh Bam. Sebelum mengayunkan pedang tanpa bentuk, aku mengirimkan ledakan energi internal ke dinding gua untuk memeriksa apakah energi internal bisa menembus batu menyerap aneh. Batu menyerap aneh tampaknya hanya menyerap dan mendistorsi energi spiritual, bukan energi internal yang kurang murni dibandingkan energi spiritual. Ini berhasil. Kalau begitu, bisa ditembus dengan cukup baik. Gugu-gugu. Menaikkan semangatku, aku menggenggam pedang tanpa bentuk dan mengayunkannya ke atas. Seni pedang memotong gunung, mengangkat Vena. Kuak-kuak-kuang. Pedang tanpa bentuk melesat ke atas, menghancurkan langit-langit gua dan menciptakan lubang yang memperlihatkan langit malam yang dipenuhi bintang. Kita berhasil. Aku menoleh ke Buk Hyang-hua, yang telah memperhatikanku. Dia tampak melamun mencatat sesuatu di buku catatannya. Nona Buk? Ah, aku mengerti. Dia mengangguk dengan ekspresi yang agak kalah, menyadari sesuatu. Jadi kau adalah seorang senior pembentukan inti. Dengan kekuatan seperti itu, tidak diragukan lagi. Berpura-pura berada di tahap key building sementara sebenarnya adalah seorang senior pembentukan inti. Tidak heran artefak sihirku tidak mengesankanmu. Bagi seorang senior sepertimu, yang seharusnya menggunakan harta dharma yang disempurnakan dengan api dan inti, alih-alih artefak sihir biasa, tawaranku terlalu lemah. Sepertinya ada kesalahpahaman, aku tidak berada di pembentukan inti. Benarkah? Aku mengulurkan tanganku ke arahnya. Jika kau tidak percaya, rasakan kekuatan spiritualku. Aku benar-benar tidak berada di pembentukan inti, anggap saja aku telah menguasai sebuah teknik setingkat pembentukan inti yang unik. Melihat betapa bersungguh-sungguhnya kau mengatakannya, sepertinya kau memang tidak berada di pembentukan inti. Dia mendesah pelan dan berkata, mari kita bicarakan lebih lanjut setelah kita keluar. Mari kita lakukan itu. Buk Hyang-hua mengeluarkan artefak terbang berbentuk daun dari barang bawaannya dan melemparkannya ke tanah. Diberi energi spiritual, artefak sihir itu tumbuh cukup besar untuk kami naiki, dan kami naik melalui lubang di daun itu. Wos! Angin laut menyengat hidungku. Di mana kita? Aku melihat sekeliling. Kami dikelilingi oleh laut. Gua yang kami keluar berada di sebuah labirin di pulau kecil di tengah laut. Aku memastikan lokasi kami melalui konstelasi. Kami berada di barat gurun langit yang dijalani. Di barat Shengzi, di seberang pegunungan besar tempat sekte petir surgawi emas berada. Sepertinya kami berada di perairan barat jauh. Tidak, lebih tepatnya sedikit ke barat daya. Aku memperkirakan lokasi kami yang kira-kira berdasarkan bintang-bintang. Kalau begitu, jika kami terbang ke timur laut selama beberapa minggu, kami seharusnya melihat pegunungan besar di mana sekte petir surgawi emas berada. Untungnya, sepertinya kami tidak jatuh ke tempat yang benar-benar tidak dikenal. Sangat mungkin Cheongmun Ryong dan Cheongmun Jungjin jatuh ke arah yang persis berlawanan, jauh ke timur, mungkin di negara-negara di timur gurun langit yang dijalani. Jika aku jatuh di sana, di tempat yang belum pernah aku kunjungi, itu akan sangat merepotkan. Aku menghela napas lega dan melihat Buk Hyang-hua. Kita beruntung,
Nona Book. Jika kita menuju timur laut, kita akan sampai di tempat yang aku kenal. Sepertinya ini adalah kepulauan di barat jauh di seberang pegunungan besar Shengzi. Namun, Buk Yanghua tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, menatapku dengan ekspresi tegas. Nona Buk, aku sudah memutuskan. Dia mengepal tangan dan berbicara. Even if cultivator SEO is a core formation cultivator, I will create a dharma treasure suitable for a core formation cultivator. Tidak, aku bukan seorang kultivator pembentukan inti, dan kalau begitu, aku akan menciptakan artefak sihir yang bisa digunakan di tahap key building dan kemudian bisa disempurnakan menjadi harta dharma dengan api dan saat kau mencapai pembentukan inti. Aku melihatnya sekarang. Menciptakan artefak sihir yang bahkan seorang kultivator pembentukan inti akan inginkan adalah tantangan bagiku. Jangan hentikan aku. Aku mendesah pelan. Karena sudah begini, aku perlu menunjukkan padanya bahwa aku benar-benar tidak butuh artefak sihir. Just watch, Miss Book. Kugu-gugu. Aku menggenggam pedang tanpa bentuk lagi. Dan kemudian, aku mengayunkannya ke arah laut di samping kami. Kuaa. Laut terbelah, menyebabkan badai di laut malam. Gelombang raksasa melanda di sekeliling, dan aku memantulkan bukan hanya gelombang yang datang tetapi setiap tetesan dengan pedang tanpa bentuk. Aku benar-benar serius. Aku sejujurnya tidak membutuhkan artefak sihir. Pedang tanpa bentuk ini adalah alternatif yang luar biasa dibandingkan artefak sihir atau harta dharma manapun. Ia bisa berubah dengan bebas, kekuatannya terus meningkat selama kemampuanku mendukungnya, dan ketajamannya tidak bisa diungkapkan. Kekuatan ini, seperti yang baru saja kau lihat, mampu membelah laut dan meruntuhkan gunung. Selain itu, seiring pertumbuhanku dalam kesadaran, ia tumbuh bersamaku, hampir seperti bagian dari diriku. Objek eksternal seperti artefak sihir tidak berarti bagiku. Aku mengerti. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih telah menjelaskan. Aku akan mengingatnya." Haaah. Aku menghela napas dalam-dalam. Sepertinya dia benar-benar tidak berniat menyerah. Kalau begitu, aku akan menetapkan beberapa syarat. Tolong, katakan padaku. Aku menetapkan beberapa syarat untuknya, yang tampaknya semakin bersemangat oleh tantangan. 1. Artefak sihir harus mudah dibuat bahkan dengan bahan biasa. 2. Kesulitan pembuatannya harus cukup dapat dikelola sehingga aku bisa membuatnya sendiri di masa depan. 3. Itu harus menjadi artefak sihir yang bisa sepenuhnya mewujudkan transformasi tak terbatas dari pedang tanpa bentuk. Aku bertanya-tanya apakah ini akan membuatnya menyerah? Untuk menciptakan artefak sihir yang kuat dengan bahan biasa, banyak sirkuit harus diukir ke dalam artefak. Namun, karena aku meminta tingkat kesulitan yang rendah dalam produksi, tidak bisa ada terlalu banyak sirkuit. Namun, pada saat yang sama, itu perlu menangkap kehebatan luar biasa dari pedang tanpa bentuk. Sebenarnya, syarat-syarat ini sangat penting bagiku, yang mengalami regresi tak terbatas. Bahan-bahannya harus cukup umum agar bisa kutemukan, dan kesulitan produksi harus cukup dapat dikelola sehingga, jika perlu, pengrajin artefak sihir lainnya bisa berhasil membuatnya. Dan harus bermanfaat bagiku, jadi harus mampu menangkap perubahan dari pedang tanpa bentuk. Sebenarnya, syarat-syarat ini hampir seperti memintanya untuk menyerah. Kondisi produksinya benar-benar menuntut. Kan sudah kukatakan? Aku benar-benar tidak membutuhkan artefak sihir. Aku akan mencobanya. Namun, dia tidak menyerah. Sungguh, apakah dia benar-benar akan mencoba itu? Baiklah, terserah padamu. Akhirnya,
Aku memutuskan untuk mundur menghadapi tekadnya. Kalau begitu, apakah kita harus kembali? Ah, aku baru saja ingat sesuatu. Dia berbicara, menunjuk ke arah barat. Kau bilang ini adalah kepulauan di seberang pegunungan besar Shengzi, kan? Ya, tapi... Buk Hianghua melihat ke arah barat dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kalau begitu, jika kita pergi lebih jauh ke barat dari kepulauan ini, ada tempat yang disebut ujung dunia. Bisakah kita pergi ke sana? Ujung dunia? Ya, kultivator Seo. Kau pasti pernah membaca dongeng saat kecil, kan? Barat, utara, timur, selatan. Mereka bilang jika kau pergi ke ujung setiap arah, kau akan menemukan ujung dunia. Aku selalu penasaran bagaimana semua air laut ini tidak jatuh di ujung dunia. Sekarang kita di sini, bukankah kita harus melihat ujung dunia? Ah, aku tertawa canggung. Telah terbenam dalam dunia kultivasi selama berabad-abad dengan mantra dan teknik yang melampaui bahkan umat manusia abad ke-21. Aku sejenak melupakan. Tingkat pengetahuan umum di dunia ini adalah abad pertengahan. Tidak ada yang namanya ujung dunia. Bagaimana aku menjelaskan bahwa bumi itu bulat? Setelah merenung sejenak, aku menyadari tidak perlu menjelaskannya. Jika Cheomun Ryong dan Cheomun Jungjin jatuh ke timur, maka menuju barat seharusnya membawa kami lebih dekat kepada mereka, kan? Mungkin bukan ide buruk untuk berkeliling dunia untuk bersatu kembali dengan mereka. Aku akan terus mengoperasikan perangkat komunikasi telepati sambil menuju barat. Jika Cheomun Ryong berada dalam jangkauan, perangkat itu harus berfungsi. Baiklah. Mari kita pergi sedikit lebih jauh ke barat. Aku sangat bersemangat. Melihat akhir dunia yang legendaris. Haha. Aku juga menantikannya. Buk Hianghua mengeluarkan artefak terbang berbentuk perahu dari perangkat penyimpanannya. Aku membuat artefak ini jadi aku yang akan mengendalikan. Bisakah kultivator Seo menginfusinya dengan kekuatan spiritual murni? Dimengerti. Tak lama kemudian, artefak berbentuk perahu itu melaju ke arah barat. 3 hari telah berlalu. Apakah ini benar? Wow, jadi ini adalah ujung dunia. Apakah ini benar? Aku merasa pusing dalam situasi yang sama sekali tidak dapat dipahami ini, sepenuhnya di luar akal sehat. Datang dan lihat ini, kultivator Seo. Ah, maaf, Nona Buk. Aku merasa sedikit pusing. Apakah kau mengalami mabuk udara saat terbang? Tidak, hanya sedikit lelah, itu saja. Baiklah, aku akan terus menjelajah sedikit lebih banyak. Ada yang aneh. Dunia ini, sepertinya langit ada di bawah kakiku. Merasa pusing, aku mengalihkan pandanganku ke arah di mana Buk Hianghua melihat. Ujung dunia. Di sana, seolah-olah air laut dan tanah di bawah terputus, dengan langit biru sepenuhnya membentang di luar. Saat malam mendekat, bintang-bintang mulai muncul dari bawah. Apa arti ini? Ini. Dunia ini tidak bulat. Dunia ini datar dan melingkar, tiba-tiba berakhir seperti ini. Apakah ini benar-benar ujung dunia? Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Memang, ini juga pertama kalinya bagimu, kultivator Seo. Sebagian besar orang menghabiskan hidup mereka di dalam benua yang luas, setelah semua. Aku perlahan mendekatinya saat dia mengamati langit di bawah dari tepi dunia. Ini benar-benar menakjubkan, bukan? Ini, Duk, Duk. Saat aku mendekat dan menyentuh kekosongan, sebuah penghalang transparan tampaknya mencegah apapun pergi lebih jauh ke dalam kekosongan. Ini seperti penghalang yang mencegah air laut mengalir keluar. Dalam dongeng yang kudengar saat kecil, ini disebut
kekuatan pelindung dunia. Ini seharusnya melindungi dunia kita dari dunia luar dan, pada saat yang sama, mencegah air laut bocor ke bawah. Aku tidak terlalu paham tentang dongeng atau legenda dunia ini. Tidak. Aku sebenarnya tahu tetapi selalu menganggapnya sebagai tahayul dan mitos abad pertengahan. Duk, duk, duk. Aku mengetuk yang disebut, kekuatan pelindung dunia, beberapa kali lagi. Nona, kekuatan pelindung dunia ini, apakah tidak hanya menutupi ujung dunia tetapi juga menyelimuti seluruh dunia datar? Ya, bukankah kau sudah membaca dongengnya? Aku mengerti. Aku merasakan keanehan tentang dunia yang aneh dan aneh ini. Penghalang transparan yang menutupi dunia datar? Ini hampir seperti akuarium atau tempat budidaya ikan. Sebenarnya, apa dunia ini?